Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Gria Pasulukan, Sumedang, Jawa Barat. Alhamdulillah malam ini kami kedatangan saudara-saudara ruhani kami dari Jakarta dan pada saat ini sedang berkumpul bersilaturahmi di Gria Pasulukan Sumedang ini. Ini acara santai ya, mungkin bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Kita awali dari Bapak Yai Kus untuk membawa mengupas on the right track, on the right way. Enggak? Langsung di kopi. Gak sampai 5 menit langsung kopi. Terima kasih kepada Pak Wawa. Tadi kajian kali ini apa? On Progress. On progress, on the right track, on the right way. menuju Tuhan. Begitu menuju Tuhan. Itu harus dikenali bahwa sebelum kita menyembah Allah yang laisa kamitslihi syai'un, itu harus kita menyembah Allah yang ada di dunia. Betul tidak Bapak? Betul. Kalau nggak nyasar kita ya. Jadi bahasanya itu pakai bahasa teknis, bukan pragmatis. Jadi intinya harus memakai teknologi gitu. Ibarat kita umpamanya begini. Saya tinggal di Surabaya. Surabaya lah, jauh dikit kenapa? Siap. Ya. Boleh. Ya, biar naik semangat ya. Saya mau saudara saya ada di Medan. Dari Surabaya itu kan nggak bisa langsung ke Medan. Tujuan kita harus ke Juanda dulu. Ke bandara. Dari kiblat kita kemana? Ke Juanda. Betul tidak Pak? Betul. Setelah itu kita booking pesawat, cus ke sana. Tahu-tahu sampai di Sumatera atau Medan. Itu analogikannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa dari Surabaya imik-imik ke sono, nggak bisa. Harus memakai tadi teknologi. Apa ya bahasanya ya? Teknologi kata Mr. Giman. Itu pun harus memakai tali wasilah. Ibarat kita posisinya kan di alam dunia. Nah, sedangkan Allah itu di dimensi yang paling tinggi. Ya. Jadi kita tetap harus memakai tali wasilah. Kalau badan kasar kita, apalagi orang goblok seperti saya, nggak mungkin. Ya emang saya goblok, jadi mengakui. Jadi kenapa saya mencari guru? Ya, tapi jangan sembarang guru. Guru yang kamil mukamil, halis mukhlisin. Guru yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Itulah kiblat saya. Tapi guru saya itu bukan Tuhan. Gitu. Di balik itu begitu. Tapi kalau kita bicara dengan orang lain nggak mudeng, percuma lah. Ini yang menjelaskan Pak Haji Yasir aja lah. Monggo Pak Haji. Ayo Pak Haji, mangga. Terima kasih Pak Yaikus. Jadi saya meneruskan aja yang sudah dimulai dari Pak Kus. Jadi tema kita pada malam ini adalah bagaimana kita bisa menuju atau menyembah kepada Tuhan yang selama ini kita yakini, selama ini yang kita ikuti. Jadi secara umum dapat saya sampaikan memang masyarakat secara luas hampir semua agama meyakini bahwa mereka bertuhan, bahwa mereka juga telah beragama. Tapi apakah keyakinan yang mereka pegang teguh selama ini bisa dibuktikan
atau mereka bisa rasakan, atau apakah ada interaksi antara si pemeluk agama dengan Tuhannya? Saya kira itu kita perlu berbicara lebih jauh, lebih detail dan lebih teliti, tepatnya lebih presisi. Jadi saya kira ada beberapa konsep mengenai Tuhan di berbagai agama. Karena saya kebetulan Muslim, saya coba baca satu ayat di surat Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Jadi artinya kurang lebih dialah Tuhan yang disembah di langit dan Tuhan yang disembah di bumi. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Iya, berarti ada Tuhan di dunia ya, Pak Haji ya. Ya, jadi artinya kalau kita melihat makna atau terjemahan dari ayat tadi, ternyata ada Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Apakah ini dua Ayat apa itu tadi? Surat apa? Surat Az-Zukhruf ayat 84, Pak Yai. Tuhan di langit, Tuhan di bumi ya? Ya, Tapi betul. bukan berarti dua berarti ya. Bukan. Boleh, nanti mungkin kita akan kupas lebih jauh mengenai apa sih yang dimaksud dengan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Saya kira untuk mencerna ayat ini kita perlu referensi beberapa ayat atau rujukan lain. Yang pertama kita bahas adalah Tuhan di langit. Mungkin mengenai Tuhan di langit ini dalam berbagai referensi Islam lain disebutkan dia adalah laisa kamislihi sayun. Jadi tidak menyerupai sesuatu apapun. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mendeskripsikan mengenai entitas Tuhan yang di langit ini? Wong dia tidak menyerupai apapun. Kalau memang tidak menyerupai apapun, apakah masih bisa kira-kira didefinisikan atau dideskripsikan? Ya, saya kira agak susah untuk bisa mencerna itu. Ya, apalagi kita sebagai manusia biasa secara manual masih menggunakan akal pikiran. Tetapi kalau kemudian kita coba beranjak kepada definisi Tuhan yang di dunia, saya kira ini entitasnya berbeda. Jadi kalau tadi Tuhan di langit, kemudian disebutkan ada Tuhan di dunia, apakah Tuhan ada dua? Tidak, tetap Tidak. Ya, saya kira ini perlu kita kaji sama-sama. Kalau tidak salah di beberapa ayat lain juga disebutkan dia menyebut dirinya sebagai kami. Jadi mungkin Pak Parisno nggak ada ya. Pak Parisno, Syekh dulu, Syekh. Pak Parisno, referensi lain yang menyebutkan Tuhan dengan istilah kami itu ayatnya apa? Ada yang ini? Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Ya, saya kira banyak lah. Demikianlah kami wahyukan kepadamu segala macam dan seterusnya. Artinya ini kan kalau kita merujuk kepada kata pengganti kami, ini artinya kan mewakili kata pengganti jamak atau untuk bukan tunggal gitu loh. Jadi saya kira inilah yang disebut dengan satu kesatuan. Jadi kenapa Tuhan yang di atas disebut juga sebagai Tuhan yang Maha Mutlak atau yang Maha Esa? Ya, karena Maha ini sebenarnya memiliki beberapa unsur atau elemen atau beberapa entitas. Jadi kalau memang disebutkan tadi Tuhan di langit kita nggak bisa deskripsikan. Nah, sekarang kita balik, apakah Tuhan yang di dunia ini bisa kita deskripsikan atau bisa kita definisikan? Nah, saya kira nanti teman-teman lain boleh mengajukan pendapatnya atau mengajukan pemahamannya. Sepintas saya hanya memulai bahwa Tuhan di dunia ini persepsinya adalah sebagai utusannya. Jadi utusan Tuhan itu ya memang harus ada sebagai perwakilan dia yang di dunia, hadir langsung di tengah para umatnya. Jadi kalau zaman Nabi di agama Nasrani dulu diwakili oleh Nabi Isa, di zaman Islam diwakili oleh Nabi kita Muhammad. Artinya mengapa Tuhan mengutus Rasulnya? Apakah Tuhan tidak bisa langsung menemui hambanya? Katanya dia maha kuasa, maha segalanya. Ya, ini saya kira perlu kita gali lebih jauh. Kita mesti memahami mengenai alamnya, mengenai makomnya,
Jadi kita tahu semua bahwa Tuhan yang di langit itu dikenal dengan istilah alam robbani. Nah, karena dia entitasnya sangat maha yang tak terjangkau oleh entitas lain, saya kira untuk bisa dicerna, ya kan, ini persepsi kita, anggaplah Tuhan punya risalah mengenai agama. Artinya kan dia harus mengkonversi gelombangnya untuk bisa kemudian mampu dijangkau atau dibaca oleh makhluknya. Nah, tapi makhluk bagaimana yang sekiranya bisa menjangkau atau bisa menerima wahyu kalau dalam perspektif agama? Saya kira itu perlu syarat dan kondisi khusus. Jadi kalau tadi Tuhan sendiri di alam robbani, kita kenal di referensi Islam juga ada alam berikutnya yaitu alam rohani. Nah, saya kira alam inilah yang kemudian secara konversi alam di bawahnya, alam robbani, sehingga secara ilmiah kita juga bisa anggap sebagai alam akhirat atau alam partikel dan gelombang atau alam ruh. Nah, kenapa kemudian kok harus ada alam ini? Ya, saya kira nanti nggak lain tujuannya adalah sebagai alam mediasi. Jadi antara alam mutlak Tuhan yang sama sekali kita nggak bisa jangkau atau nggak punya gambaran, kemudian ada alam di bawahnya, alam rohani, ya kan? Inilah kemudian sebagai jembatan untuk bisa turun lagi kepada alam dunia atau alam fisika ini. Jadi karena manusia itu terdiri dari dua unsur, rohani dan jasmani, maka semua persepsi tentang Tuhan, saya kira jalurnya adalah jalur ke rohaninya. Nah, tapi bagaimana yang rohani ini harus bisa menjangkau jasmani manusia yang hidup di dunia? Untuk itulah makanya konversinya menurun lagi menjadi alam fisika, alam dunia, alam jasmani, di mana di situ masing-masing alam punya kausalitasnya sendiri. Saya kira tahu kita semua bahwa alam dunia ini alam relatif, alam terbatas, ada benar, ada salah, ada alam alam yang Dualistis ya. ya. Jadi saya kira orang nggak akan mampu melampaui alam dunia kalau dia belum selesai dengan dirinya dan dunianya. Jadi saya kira kalau kita tadi breakdown rinciannya dari alam robbani ke alam rohani kemudian alam dunia ini, kalau seseorang mau kembali ke Sang Pencipta, kembali ke kesejatian dirinya, ke tujuan rohaninya, saya kira kita wajib menginduksi atau menginduk kepada Rasul selaku utusan Tuhan. Kenapa? Ya karena agama ini muaranya di sana, sumbernya di sana. Jadi karena di alam robbani yang sifatnya alam yang tertinggi, dia hanya bisa turun. Jadi kalau yang di bawah turun pasti mudah, tapi sebaliknya akan susah. Jadi manusia tidak akan mungkin mencapai alam robbani tanpa melalui kekuatan Tuhan sendiri. Nah, saya kira itu sebagai sebagai awal bahwa kita bisa memahami mengenai utusan Tuhan tadi. Apa sih fungsinya utusan? Saya kira itu sebagai jembatan antara Tuhan yang di arsana yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita deskripsikan. Kemudian diutuslah Rasul yang hadir ke bumi, ya kan, yang hadir di tengah-tengah umatnya. Saya kira Rasul inilah yang dimaksud sebagai utusan Tuhan di dunia. Jadi karena dia mewakili Tuhan sekaligus mewakili manusia biasa, maka kita bisa identifikasi Nabi Muhammad ya lahirnya di sana berapa ratus tahun lalu, berapa ribu tahun lalu, ajaran-ajarannya seperti apa? Ya seperti yang banyak diikuti oleh umat Islam saat ini. Tapi apakah yang berkembang sekarang ini benar-benar ajaran Nabi yang sebagaimana yang diutus oleh Rasul terdahulu? Saya kira itu perlu kajian lebih lanjut. Seperti apa kemudian kita bisa memahami bahwa ajaran Nabi itulah yang sebenarnya diajarkan kepada manusia? Saya kira kita nggak hanya tunduk dan patuh pada dalil-dalil atau referensi literasi
ataupun hukum-hukum syariatnya. Kenapa begitu? Karena syariat ini adalah untuk ranah dunia. Contohnya misalkan mengenai sholat, ya namanya sholat 5 waktu, duhur 4 kali ya Pak Yai. Maghrib 3 kali ya Bu. Ya. 3 kali 3 rakaat. Oh iya 3 rakaat. Artinya kan ada. Udah pada lupa ya. Ya, kayaknya udah lama nih. Artinya kan sangat jelas sekali karena dia dalam bentuk ritual syariat, sehingga dia mengikuti hukum dunianya. Karena tadi saya sampaikan di depan, dunia adalah alam yang terikat ruang dan waktu, alam relatif. Ya, apakah yakin dengan apa namanya cara kita berritual dalam syariat itu mampu menghantarkan kita kepada Rasul atau kepada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Saya kira itu perlu kita kaji lebih jauh, biar nggak saya aja yang ngomong, mungkin teman-teman lain bisa menimpali atau melengkapi paling tidak bagaimana sih kok kita harus bertuhan kepada Tuhan yang di dunia. Ada saran atau ada masukan dari teman-teman lain, silakan, siapa yang mau duluan? Silakan. Mas Giman, dulu. Pak Parisno, Atau ibu-ibu boleh sini. Ibu, boleh. Di sini biar Ahli kitab. Ahli kitab. Ancamannya ancamannya ini apa namanya tuh? Jahanam. Silakan Pak Parisno. Ya alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan sahabat kita yang datang dari Jakarta, dan saat ini kita masih berlangsung mengadakan sharing atau berbagi temuan ya, seperti tadi yang udah panjang lebar disampaikan sama Pak Yasir tentang mengutip judulnya apa tadi yang di Jalan menuju Tuhan, Nah, kurang lebih. nah itulah gitu. Kenapa kok betapa pentingnya kita sekarang masih hidup di dunia kok mencari jalan menuju Tuhan gitu. Ya yang jelas gini, kenyataannya saya hanya mau mengutip ayat yang ada di Mushaf gitu ya. Jadi kalau kita nggak selagi masih hidup di dunia tidak mau mencari jalan menuju Tuhan yang waris didapat dari ajaran Rasul gitu, nanti di akhirat kita akan mengalami penyesalan gitu, penyesalan sebelum tidur, penyesalan keburu mati sebelum bisa mengenal Tuhan. Contohnya seperti ini. Dan ini di surat Al-Fatir itu surat 35 ya, ayatnya 37. Bunyinya seperti gini. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Nah, kira-kira yang berteriak itu siapa? Orang yang lagi di neraka. Ya. Apa ininya rintihannya, terikannya? Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Jadi rintihannya adalah, ya Allah, ini aku telah melihat dan mendengar ini. Kembalikan aku sesaat saja ke dunia gitu. Aku akan melakukan amal soleh yang berlainan dengan yang pernah aku lakukan dulu. Nah, jadi penyesalannya dulu perasaannya Berarti amalnya yang dulu nggak sesuai ya, atau kurang tepat ya? Ternyata yang dimaksud dia tuh pernah melakukan amal soleh itu ternyata berlainan, karena ternyata amal yang soleh itu bisa mengantarkan kita tuh sampai kepada Tuhan, tidak mengalami kebutaan ketika di akhirat. Nah makanya menyesal. Jadi sesaat saja kita aku kembalikan ke dunia, ya jelas penyesalan itu nggak ada artinya gitu. Nah makanya kita upayakan sekarang selagi hidup di dunia, usahakan kita bisa tahu jalan menuju Allah. Bahkan di ayat yang lain berbicara tentang betapa pentingnya kita tahu Allah, yaitu seperti surat Al-Isra ayatnya lupa lagi berapa, 87 atau berapa, yang bunyinya
wa inaha letaknya langsung ini aja ya, artinya jadi barang siapa yang buta di dunia tidak bisa mengenal Allah, jangan harap di akhirat nanti bisa sampai kepada Allah, bahkan lebih buta lagi. Nah ini kaitannya, dengan ayat yang Al-Fatir 35 itu, supaya jangan sampai mengalami penyesalan gitu. Sedangkan Allah sendiri udah cukup memanjangkan umur waktu kita di dunia, tapi kenyataannya kenapa kok nggak mau mencari amal soleh yang waris dari ajaran Rasul. Nah itu yang dimaksud penyesalan terhadap amal soleh yang pernah dilakukan. Ternyata oh dulu amalan yang saya lakukan ternyata bukan amalan yang waris gitu. Nah jadi itu mungkin begitu manfaatnya, begitu pentingnya kita mengenal Allah di dunia gitu, supaya nanti setelah kita mati di alam akhirat jangan sampai seperti orang yang bernasib seperti di surat Al-Fatir ayat 37. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin giliran yang lainnya ada yang berbagi share. Terima kasih Pak Risno. Di sini saya mungkin akan menerangkan mencari alamat Tuhan yang laisa kamislihi di dunia gitu. Seperti Pak Kus tadi sama Pak Yasir terangkan, bahwa kita kalau mau menuju suatu tempat yang kata Pak Kus ke Surabaya, itu kita mungkin yang pertama kita tuju adalah stasiun atau bandara gitu. Seperti halnya kita mau menuju Tuhan yang tidak bisa dideskripsikan, didefinisikan gitu. Itu sangat tidak mungkin lah, udah. Tapi kan ada utusan yang disebut Rasul yang menempati seorang manusia di setiap zaman di antara kita, yaitu yang nama ulil amri minkum atau ulama warasatul anbiya, yang kalau dia sudah bertemu sama kita berarti kita sudah berguru kepadanya gitu. Jadi di sini saya menerangkan bahwa ulil amri minkum itu adalah guru kita yang perlu kita napak tilas gitu, perjalanan dia gitu. Kalau di sini untuk kita bisa sampai ke laisa kamisli sayun itu tidak perlu ke sumbernya, cukup kita melalui ulama yang waris, ulama yang tersambung itu, atau guru kita yang tersambung itu, kita sudah sampai kepada yang mutlak gitu, induksi gitu. Karena tidak mungkin kita tidak melalui guru kita yang tersambung, yang dia itu sebagai wasilah, tali sambungan untuk kita sampai kepada Allah gitu. Tetapi guru kita itu atau Rasul yang menempati ulil amri itu, dia bukan manusia, tetapi di balik dia itu adalah Allah juga gitu, di balik dia gitu. Dan dia juga tidak mengakui bahwa dia itu Tuhan gitu. Tapi kita boleh gitu, karena alamat Tuhan di dunia tuh ya dia itu gitu. Ini by system ya, kita harus memahami by system yang diterangkan tadi. Kalau tidak salah on progress itu berarti ada hasil dan bukti gitu. Terus yang kedua on the right track gitu, itu kita harus berjalan di sistem, di metodologi, di teknologinya itu gitu. Terus yang terakhir ada disebut on the right way, itu adalah konsistensi gitu, konsistensi kita gitu, berjalan di jalan itu terus gitu. Jangan tunggak tengok, jangan ini, kalau kita udah ini udah ke situ aja terus. Dan di mana lagi alamatnya? Nggak usah dipikirin lah yang undefinisi, undeskripsi. Udah, kok alamat calokannya udah ada yang terdekat di sini. Kok nyari-nyari yang pusing kita.
Mungkin itu Berarti Tuhan di dunia ini kalau boleh saya tangkap dulu diwakili oleh para rasul utusan ya. ya begitu. Nah, pertanyaannya sekarang apakah memang umat sekarang ini tahu atau memang apa namanya harus kalau persepsinya Rasul kan sudah Ya. meninggal atau nabinya itu meninggal ribuan tahun yang lalu. Ya, betul. Apakah tadi yang dimaksud dengan ulil amri minkum, ulama warasatul anbiya atau walia mursida itu secara fungsi memang sama dengan Rasul atau bagaimana? Ya sama dong. Oh. Karena ilmu dia tuh waris gitu. Dia tuh tersambung. Ilmu dia tuh dari guru ke gurunya itu sampai kepada Rasul dan Rasulullah dan sampai kepada Allah gitu. Ya itu yang namanya wasilah tuh, itu yang penting banget nih. Kita mempunyai ulil amri minkum, atau itu kan kita jadi berguru kepada ulil amri gitu. Itu yang harus bertali wasilah gitu. Untuk Berarti beragama wajib dalam bimbingan Rasulullah ya bin sangat Anfusikum. wajib, Pak. Oh. Nggak bisa nyampe Pak kalau nggak ke situ. Oke, artinya mau kemana? secara sederhana karena kita masih di dunia, mungkin fungsi tersebutlah dengan menemukan ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum. Betul. Artinya kita bisa berinteraksi secara langsung ya. Langsung. Jadi Pak. bukan ada chemistry, ada hubungan berarti ya. Ada Pak, pasti Oke. ada. Jadi begini Pak, ada mungkin ini contoh lain lah. Kalau kita menghubungi yang di luar jangkauan manual kita gitu Pak, itu kan harus melalui sistem dan teknologi gitu Pak. Dan kita tidak berbicara dengan orang yang kita tuju. Cukup misalkan kalau kita menghubungi seseorang dengan handphone, cukup kita tahu nomor handphone dan variabel-variabel untuk mensupport handphonenya seperti kuota, sistem aplikasinya. Kalau itu udah terpenuhi semuanya, kita udah download semuanya, pas TPJ pasti kita langsung tuh Wah, sampai ke sana. Ini luar biasa sekali nih. Iya dong. Jadi ternyata di balik apa namanya sistem kerasulan kita sebenarnya di baliknya juga ya ada terkandung teknologi di dalamnya ya. Iya, iya. Pak Wawa ya. Iya, Oh. karena jarak manusia alam dunia yang relatif untuk menjangkau Allah yang di puncak langit tertinggi itu udah beda alam yang paling jauh sekali Nah. itu. Kalau nggak pakai teknologi nggak mungkin Luar lah. biasa, luar biasa. Bullshit, Pak. Atau mungkin bisa dijelaskan teknologi seperti apa yang bisa menghubungkan rohani kita dengan rohani Rasul itu bisa dikaji lebih jauh nggak? Kira-kira seperti apa Pak Wawa? Oh ya bisa Pak. Jadi gini Pak, di dalam beragama ruhani itu ada yang namanya metodologi. Yang di dalamnya pertama tuh kita diarahkan kepada baiat, itu penanaman nur iman nur kitab. Dari situ kita langsung ada yang namanya taholi, tahali, baru kita jadi tajali gitu. Ya, langsung kita download lagi tuh yang namanya suluk di situ. Gitu. Kita melalui proses gitu, perjalanan suluk. Dan Berarti terakhir- yang melakukan baiat itu artinya kita ya yang kalau pengen tahu Iya. lebih jauh mengenai jalur kerohanian Rasul, Iya, berarti yang membaiat itu yang iya, yang ulir amri yang punya sambungan tadi Pak, guru kita lah gitu Pak, guru yang sudah tersambung gitu. siap. Iya. Monggo dilanjut lagi. Iya ya. Jadi gini Pak, kalau kita udah memenuhi semua teknologinya yang di dalam, yang tadi kan on progress gitu Pak. Jadi kita nanti dari perjalanan itu akan mendapatkan hasil-hasil gitu. Nah, walaupun nanti hasil A sama B itu beda-beda gitu Pak. Artinya akan terus dibimbing ya. Terus dibimbing. Oh, ya kalau begitu ya secara fungsi walaupun tidak disebut rasul, menurut saya ini lebih rasional Iya. karena kita dalam bimbingan ulama yang benar-benar Iya. apa namanya punya perspektif ya keilmuannya, wasilahnya atau apa namanya ketersambungan secara rohani kita gitu Betul. dengan rohani rasul kita. Betul. Oh, sama. Iya. secara fungsi sama ya. Iya. Oke. Kita kan bisa bertuhan kepada guru kita, tapi guru kita itu bukan Tuhan. Tapi di balik guru kita adalah
Oh, Tuhan itu sendiri. Ini oke, harus oke, tapi harus oke. cerdas nih. Nah, Harus- saya harus punya mengerti ayat-ayat dimensional tuh. saya Yang punya kayak tadi Pak Yas itu, ayat punya contoh yang dimensional. lain nih. Ya Ah. berarti sifat Tuhan itu berarti yang pertama harus wujud ya. Iya, sifat wujud ada. Tapi Makanya wujud itu berarti bukan Tuhan. bukan. Nah ini Sifatnya aja. bisa diperluas nggak maknanya? Oh, Atau ada contoh lain nggak antara apa namanya alamat dan tujuan Tuhan tadi atau antara sifat dan wujud tadi? Kalau saya contohkan mungkin apa ya? Atau gini deh, kalau kita semua ini hidup di dunia kan masih melekat unsur rohani kita kan. betul. Jadi boleh nggak kalau saya bilang wah, wujudnya roh Pak Wawa di dunia ini adalah jasmaninya Pak Wawa? Nah, gitu. Boleh ya? Betul. Tapi jasmaninya Pak Wawa bukan rohnya Pak Wawa kan? Bukan. Agak jelimet ya. Agak jelimet. Susah ya. Susah memahaminya kira-kira. Tipis sekali. Ada itu. contoh lain nggak kira-kira yang lain? Silakan. Mungkin dari teman yang lain ada yang bisa memberikan contoh yang lain lah berbahas Yang lebih nyata. Contoh lain yang lebih nyata kita ya ngambil referensinya aja dari Quran gitu ya. Cukup jelas di surat Toha ayat 14 itu ya. Inani analoha la ilaha ana wabudni wa aqimis sholata lidzikri. Arti sungguh ya. Aku ini adalah Tuhanmu. Berarti yang ngomong sungguh aku ini Tuhan itu siapa? Nabi. Ya waktu itu Nabi ya. Bukan Allah dari suara dari langit. Nah itu berarti sebagai referensi daripada perwujudan Allah di dunia ya. Setelah itu Nabi itu menjadi manifestasinya Allah di dunia. Makanya suruh berbicara bahwa sungguh aku ini adalah Tuhanmu, sembahlah aku. Caranya dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi tujuan mendirikan sholat itu untuk mengingat Allah yang bermanifestasi di dunia melalui wujudnya Nabi. Nah, adapun sampai sekarang Nabi itu udah nggak ada. Semua jadi dari manifestasi Allah yang bermanifestasi di balik jasad manusia pilihannya itu diwariskan, diestafetkan sampai sekarang. Nah, makanya estafet terakhir yang menerima kelanjutan dari waris ilmunya Nabi yaitu tadi ada di ulil amri minkum. Nah itu yang wajib kita cari, itu wajib kita ini sampai ketemu sehingga kita bisa seperti referensi saya tadi amal soleh. Nah disitulah kita bisa menemukan apa itu amal soleh sesungguhnya. Oh ternyata amal soleh itu ya ilmu warisan Nabi yang akhirnya tuh suatu metodologi cara berhubungan dengan Tuhan melalui wasilah. Nah makanya pantas kalau gitu, kalau orang meninggal mati belum menemukan amal soleh pasti akan menemukan penyesalan gitu. Nah, surat yang dibaca tadi ya. Nah iya itu tadi. Nah Kira-kira dia amal yang dulunya yang membuat dia menyesal apa itu? ya ternyata yang dulu dilakukan dikirain dia amal soleh juga. dikirain amal soleh tuh saya dulu rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji dan lain sebagainya. Yang pasti bukan garong ya. Tapi ternyata begitu di alam akhirat Masih menyesal ya. masih menyesal karena ternyata yang dimaksud amal soleh itu bukan seperti itu, kan? dulu, bukan gitu. Makanya ini dicontohkan oleh Nabi, ditegaskan bahwa di surat Al-Kahfi ayat 110, Al-Kahfi itu surat 18 ayatnya 110, katakanlah sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti yang lain. Ya, jadi artinya aku ini bukan Superman, manusia yang super gitu ya, manusia biasa seperti kalian. Apa yang bisa dicapai olehku bisa juga dicapai oleh kalian. Nah, pencapaian tentang apa? Cara menemui Tuhan. Ya, jadi amal soleh itu adalah ilmu cara
bertemu dengan Tuhan. Maka kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, bisa tahu Tuhan, mengenal Tuhan, jelas sudah tidak akan melakukan perbuatan syirik lagi. Amal ibadahnya Berarti kenal dulu teralamat. apa ketemu dulu gitu. Kenal dulu, baru ketemu dulu, baru kenal gitu dah. Gitu. Yang akhirnya imbas kepada sholat kita yang diartikan sholat khusyuk. Apa arti tentang sholat khusyuk itu? Nah, arti sholat khusyuk juga ada terdapat ininya di Quran di surat Al-Baqarah, nggak tahu 54 apa 55. Atau artinya aja kurang lebih seperti apa? Kurang lebih artinya seperti gini. Minta tolonglah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Yang demikian itu sulit kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, terus ayat bawahnya khusyuk itu yaitu orang yang selalu rindu pertemuanan dengan Allah. Nah, orang kalau rindu diawali dengan apa? Ketemu, terus cinta, kenal. Barisno aja lah. Nah, gitu. Makanya sampai sekarang banyaklah di tempat-tempat lain mengadakan pelatihan sholat khusyuk yang diartikan kita sendiri tahulah kayak gitu mengartikannya ya. Nah, padahal enggak panjang lebar lah, cuman itu intinya sholat khusyuk itu adalah orang selalu punya rasa kangen terhadap Tuhan. Gimana bisa punya rasa kangen, rindu kalau kita Mungkin itu juga yang saya mau nanya, boleh sedikit Pak Iya. Pak Risno? Jangan sulit-sulit pertanyaannya, nanti saya nggak bisa jawab. Tadi kan sebenarnya cukup rasional sekali. Kalau kita belum bertemu, belum bisa mengidentifikasi secara zahir, Iya. Artinya kan nggak mungkin orang itu bisa rindu. Iya, Jadi kan katanya untuk mengenali Tuhan nggak usah terlalu tinggi pemahaman kita mencari Tuhan yang di langit segala macam. iya, Cukup mengenali siapa utusannya yang di dunia ini. iya, Nah, secara umum kan orang beranggapan nih kalau Iya. memang utusannya itu disebut Rasul, iya. orang-orang yang banyak sekarang ini kan menganggap Rasul dan Nabi sudah nggak Sudah ada, nggak ada, mati. iya. Tapi di sisi lain mereka juga selalu menggembar-gemborkan, oh, kita ini umat Nabi, oh, selalu rindu Nabi, sampai baca salawat itu sampai nangis-nangis. Itu kira-kira yang dirindukan apa? Yang Apa dirikukan bisa dia nggak ada interaksi dengan Nabi kita yang sudah meninggal hampir 1.500 tahun lalu? Nah, itu apakah mungkin kira-kira? Apakah ya kalau saya sih sampai sekarang mungkin waktu saya SMA punya pacar, walaupun sekarang udah nggak bersama, tapi saya ingat masih bisa lah ya. Oh, rambutnya lurus, ya. Oh, mukanya, mukanya kayak Neng berkacamata gitu. Artinya kan ini ada interaksi gitu ya. Nah, jadi bagaimana orang-orang yang selalu merindukan Rasulnya, tapi sementara dia hidupnya ribuan tahun setelah zaman Rasul itu, setelah Rasul meninggal ribuan tahun lalu. Apa bisa rindu kira-kira? Tolong dijelaskan, Pak. ya yang jelas sering kita jumpai ya, orang-orang itu merindukan Rasul itu selama ini merindukan tentang ceritanya. Kalau udah diceritakan dalam acara Maulid Nabi dulu tuh orangnya soleh, sabar, terus ibadahnya getol, gini, menarik sekali, kita larut terhadap cerita itu ya. Nah, Pada ngerti semua nggak getol. ya, itu yang selama ini kita ketahui bahwa merindukan Rasul itu rindu terhadap ceritanya yang diceritakan gitu. Tapi kenyataannya Allah sendiri dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab, lupa lagi ayatnya berapa itu, artinya bahwa sesungguhnya terdapat contoh suri toladan pada diri Rasul. Nah, contoh apa? Rasul sendiri bahwa contoh apa gitu? Contoh tentang cara menemui Tuhan.
cara berjumpa Tuhan. Kalau engkau sudah bisa ketemu Tuhan, maka akan mudah mengingat Tuhan di hari-hari berikutnya. Nah, sebutlah itu contoh suri teladan yang harus kita teladani terhadap Nabi itu. Jadi harus sering ditemui ya. Silakan yang lainnya. Khusus. Sangat masuk akal, sangat logis ya yang disampaikan oleh Pak Yai Yasir, Pak Yai Iwan, Pak Yai Parisno. Jadi ini Pak Idin belum memberikan penjelasannya. Mas saya Idin silakan. Sok, Bapak saya silakan. Apa tadi itunya? Menuju dunia, Tuhan. jalan menuju Tuhan. Pendakian menuju Tuhan. Madarijus salikin, salik-salik yang sedang mencari Tuhannya ya. Kok Tuhan dicari-cari katanya. Kan Tuhan ada di lebih dekat daripada uratnya di leher. Ngapain dicari ya? Banyak ya kalimat gitu. Memang sih betul, menuju Tuhan itu ada step-stepnya ya, nggak bisa langsung seperti pada surat Asyura ayat 51 kalau nggak salah ya, yang tidak mungkin manusia akan berbicara langsung dengan Tuhannya, dengan Allah, kecuali di belakang tabir lewat utusan dan apa satu lagi itu ya. Jadi ayat tersebut di situ menyatakan bahwa tidak mungkin kita mau langsung kepada yang laisa kamislihi sayun. Orang udah dikatakan laisa kamislihi sayun, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Bagaimana kita mau menyembah, bagaimana kita mau mengingat, bagaimana kita mau mengenal. Nah, makanya ada step-stepnya seperti tadi dianalogikan juga oleh Pak Kus, ibarat dari Gresik mau ke Jakarta dengan menaik pesawat, ya tentunya kiblat pertama yang kita tuju itu ya tentunya bandara kan gitu. Dari bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan dari Soekarno-Hatta baru naik apalagi yang dituju ke alamat, yaitu analogi ya kepada Tuhan pun sebetulnya nggak jauh-jauh beda seperti itu juga, apalagi ada ayat yang mengatakan tidak bisa langsung-langsung. Makanya ada ayat menyampaikan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri yang minkum, berarti ya menuju Allah, menuju Tuhan ya kita harus pertama kali lewat ulil amri. Ketika di zaman Nabi Muhammad, ulil amrinya ya Nabi Muhammad itu. Dari Nabi Muhammad di sebaliknya Nabi Muhammad itulah ada Rasul dan Allah. Makanya Rasul bukan manusia, gitu. Yaitu nur Allah sendiri. Jadi menuju Allah tentunya kiblat pertama harus kepada ulil amri yang minkum, yang tentunya ulil amri itu yang betul-betul bertali ya, bertali akan wasilah. Yang seperti pada ayat, satu ujungnya ada pada Allah, satu ujungnya ada pada kekasihnya. Jadi kita betul berkiblat pertama itu ya harus ke ulil amri itu. Gak bisa kita mau menuju Allah langsung pada Allah. Banyak lah yang mengatakan, wah saya tidak harus lewat calo, tidak harus lewat perantara, katanya saya bisa langsung. Saya yakin ya, dengan dia bisa langsungnya seperti apa, apakah itu Allah yang benar atau Allah yang itu saya nggak tahu lah ya, tapi ya itu ya terserah lah. Cuman pemahaman saya di sini menuju Allah itu ya ketika baca dalil-dalil lah gitu ya,
ternyata tidak bisa langsung, dan dalilnya ada gitu. Tidak ada dalil yang mengatakan bisa langsung kepada Allah, tapi tetap lewat Rasulullah dan lewat ulil amri. Mungkin itu dari saya. Kalau ada ya, kalau ada tambahan, mangga silakan Pak Aden. Ajengan Pak Ajengan ora namahin mencari menuju Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Step-stepnya gitu. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kali ini saya ada di Gria Pasulukan Sumedang ya. Di sini saya berprofesi sebagai tukang kebun. Di pembahasan kali ini dengar-dengar saya apa judulnya tadi? Cara berhubungan dengan Tuhan. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Tadi udah dijelaskan di uraian sebelumnya. Saya akan mengutip, menambahkan ya, menjelaskan sedikit tentang ayat apa tadi Pak Yasir? Zuhruf, Zuhruf ayat 84 kalau nggak salah ya. yang bunyinya bahwa ladzi Ya, wapis sama ilahun wapil ardi ilahun. Nah, itu sebagai dalil ya. Kan kebanyakan orang Mana dalilnya? Saya kali ini akan menyebutkan dalil itu ya, sekalian menjelaskan, karena kata Nabi sendiri, agama Islam itu al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu sangat ilmiah dan amalia. Bisa dibuktikan. Artinya ilmiah itu berdasarkan ilmu, sesuai nalar dan logika. Coba kita terangkan dengan berhubungan dengan Tuhan itu gimana kaitannya ayat tersebut. Dan terjemahan di situ wapis sama ilahun wabil ardi ilahun. Di langit ada Tuhan, di bumi juga ada Tuhan. Kembar. Apakah Tuhan kembar ya? Kita ilmiahkan dulu ya. Analognya seperti gini. Di Gria Pasulukan ini ada listriknya? Ada. Nah, di listrik itu ada setrumnya? Ada. sudah pegang? Sudah pegang setrumnya? Kerunyut modal. Nah, di Gria Pasulukan ini ada setrumnya. Saya tanya, sumber setrumnya di sini dari mana? Jatiluhur. Jatiluhur. Jadi bisa dianalogkan ayat wapis sama ilahun wabil ardi ilahun itu ini. Di Gria Pasulukan ada setrum. Di Jatiluhur ada setrum. Apakah setrum ada dua? Tidak kan? Berarti itu udah terhubung. Nah, cara terhubung dengan Tuhan itu seperti itu. Bukannya Tuhan ada dua. Bukan. Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Tuhan di bumi itu sebagai alamatnya. Berarti kalau kita mau menuju Tuhan yang di langit, cari dulu Tuhan yang Di dunia. Karena itu sebagai alamatnya. Karena ada kaidah likulli syai'in alamatun. Segala sesuatu itu ada alamatnya. Betul gak? Betul. Jadi kita mau ibadah, mau berhubungan dengan Tuhan yang di langit itu, gak usah repot-repot. Gak usah terbang. Kan ada alamatnya di bumi. Siapa beliau itu? Nah, di situ perlu pembahasan yang lebih lanjut. Tadi saya dengar-dengar di orang sebelumnya ada istilah ulil amri minkum. Iya, betul. Apakah itu ya? Tuhan yang di bumi itu. Iyalah. Karena di An-Nisa ayat 59, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri minkum. Nah, Seru nih, seru. berarti kita itu
cari ulil amri minkum di zaman sekarang. Karena ulil amri minkum itu dari dulu zaman Nabi Adam sampai sekarang itu ada. Mungkin bisa disebutkan Nabi Adam sebagai ulil amri minkum di zaman itu. Kesininya Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad itu sebagai ulil amri minkum di zaman itu. Nah sekarang di tahun 2025 siapa ulil amri minkumnya? Nah Rahasia. siapakah? Tahu nggak ya? Cari dong sendiri. Sendirilah. Jadi Datang ke sini. Hubungin Bapak Idin. kalau kita mau tahu ulil amri minkum di zaman sekarang, carilah orang yang menceritakan ulil amri minkum tersebut. Ulil amri minkum di situ kan lafadznya ada minkumnya kan? Nah, sebagai referensi, minkum itu adalah domir muhotob. Benar kan? Muhotob itu kita berhadapan. Berinteraksi. Beda domir goib. Goib itu kan tidak kelihatan. Kalau domir muhotob harus berhadapan, harus ketemu. Interaksi sama ulil amri minkum itu di zaman ini, bukan zaman 1500 yang tahun yang lalu. Nah, ulil amri minkum itu berperan sebagai rasul. Itulah yang menghubungkan kita kepada Tuhan. Artinya rasul itu kan sebagai utusan untuk menghubungkan ibadah kita kepada Tuhan yang di langit itu. Tidak mungkin kita langsung ibadah kepada Tuhan di langit kecuali melalui utusan tersebut. Itulah Tuhan yang di bumi, itulah ulil amri minkum. Tapi di zaman sekarang tidak ada lagi sebutan rasul. Disebutnya waliyam mursida. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 17. Jadi kita mau berhubungan dengan Tuhan itu, carilah Tuhan yang di bumi, yang disebut zaman sekarang wali mursid, tapi jangan salah cari mursidnya. Karena mursid yang waris itu yaitu membawa waris kerasulan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berestafet. Demikian dari saya segitu dulu. Mungkin ada yang boleh kan ayatnya segitu. Baik, terima kasih Kang Endang, luar biasa sekali Burung aja. penjelasannya. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang disampaikan Wak Wawa tadi, bahwa di balik tali wasilah atau hubungan kita dengan ulama warasatul anbiya atau guru mursyid kita, sebenarnya di baliknya ada teknologi. Nah, ini yang saya kira perlu kita kupas lebih jauh. Apa sih teknologinya? Bagaimana sih secara teknisnya? Apa yang melatar belakangi sehingga itu kita bisa sebut sebagai suatu teknologi yang menghubungkan antara rohani kita dengan rohani Rasul, yang saya pahami mungkin di balik rohani Rasulnya adalah maha rohani Tuhan itu sendiri. Boleh dijelaskan lebih jauh, Pak Wawa? Pak Wawa. Teknologi. Kalau kita mau berbicara masalah teknologi, itu tentunya sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Sesuatu yang tadinya susah akan jadi mudah. Jadi gampang gitu. Nah, sesuatu yang mustahil jadi tidak mustahil gitu. Tetapi kalau kita untuk menerangkan secara detail teknologi di dalam kita untuk mencapai Allah yang laisa kamitslihi melalui ulil amri minkum yang tersambung gitu, kita harus praktek lah
gitu. Jadi kita tidak bisa menerangkan di sini langsung. Jadi harus adanya- praktek langsung. harus praktek. Jadi gini, kalau kita punya teknologi, si teknologi itu harus dipraktekkan gitu, menjadikan dia perjalanan empiris pribadi kita masing-masing. Itu yang dinamakan nantinya hakul yakin gitu. Oke. Ya tidak bisa kita beragama dengan hanya yakin atau ainal yakin. Kita harus hakul yakin. Wajib itu ya. Ya wajib itu. Kalau kita bicara detail untuk teknologi itu kita jabarkan, itu tidak bisa karena di sini ilmu praktek. Jadi harus langsung praktek. Silakan ke sini datang, ngobrol sama kita. Nanti ada step-step khusus yang berupa metodologi tadi gitu. Ya, ya, ya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Idin ada, Pak Aden atau yang bisa menambahkan. Silakan Pak Yahidin. Kalau teknologi secara teknis itu kita memang tidak bisa dibicarakan di seperti ini ya. Itu harus praktek memang. Tapi ketika untuk memahami teknologi, udah berubah. Teknologinya adalah seperti contohnya analoginya ke HP. Gitu. Kita mau menghubungi seseorang non jauh di sana dengan menggunakan teknologi HP yang jelas disupport oleh aktivasinya, oleh signalnya, segala macamnya, tentu bisa kita dengan teknologi itu menghubungi langsung. Nah, sedangkan teknologi dengan menuju pada Tuhan, yaitu yang disebut sila, itulah teknologinya gitu. Menuju Allah itu Rasulullah hampir yang itu teknologinya wasilah itu kalau untuk Tuhan. Tapi kalau teknisnya seperti bagaimana ya nggak bisa dibicarakan di sini, itu dan itu harus dipraktekkan sendiri. Silahkan gitu. Siap. Saya tertarik contoh teknologi yang diaplikasikan pada handphone atau HP tadi. Jadi artinya pada saat kita menghubungi seseorang yang di luar jangkauan kita, berbeda ruang dan mungkin waktu, artinya dengan teknologi kita tetap bisa terhubung secara langsung ya. Betul. Ya, oke. Nah ini kalau artinya kalau menggunakan HP berarti syarat utamanya kita harus tahu nomor dari Betul. HP dari orang yang akan kita tuju. Betul. Jadi artinya kalau saya lihat sepintas berarti teknologi yang diadopsi dalam hal ini adalah frekuensi dan gelombang. Ya. Nah, apakah sama dengan teknologi yang kita adopsi pada saat kita berhubungan secara rohani dengan Rasul kita? Apakah juga melalui media ini? Frekuensi dan gelombang ini. Nah, kalau begitu artinya teknologilah yang mampu menghubungkan secara rohani kita dengan Rasul kita. Jadi kalau tadi konsepnya atau contohnya adalah teknologi telepon genggam atau HP, artinya dengan jarak yang begitu jauh, berbeda ruang dan waktu, namun dengan frekuensi dan gelombang tertentu yang sama, pada saat kita hubungi seseorang, orang tersebut kemudian diangkat, artinya pada saat itu juga terjadi hubungan ya, hubungan secara langsung. Jadi bisa saling berinteraksi walaupun jaraknya anggaplah beda pulau, beda negara, atau antara langit dan bumi, kira-kira tembus nggak ya itu? Tembus. Oke ya, berarti ada semacam benang merah bahwa ternyata ada media atau sarana lain pada saat seseorang tidak mampu menjangkau orang lain secara manual. Artinya kita di alam dunia ini terikat oleh ruang dan waktu, terikat kausalitas jasmani, dengan teknologi yang berbasis frekuensi dan gelombang tadi, rupanya jarak yang sedemikian jauh tidak lagi sebagai kendala. Nah ini saya kira luar biasa. Ini kan semacam proses yang bekerja di balik
kita berhubungan secara rohani dengan Rasul tadi ya. Berarti dalam hal ini secara nggak langsung teknologi frekuensi dan gelombang ini juga bisa terurai pada saat kita berhubungan dengan Tuhan. Wah, berarti luar biasa sekali itu. Luar biasa. Apakah bisa dikembangkan dalam bentuk lain misalkan kira-kira kalau memang secara rohani kita tersambung tadi ternyata di baliknya ada prinsip frekuensi dan gelombang yang bisa disetting sedemikian rupa dengan frekuensi yang sama, dengan sinyal yang sama. Kalau bisa diaplikasi dalam bentuk lain, wah berarti bukan nggak mungkin nanti hal-hal yang sifatnya terbatas oleh ruang dan waktu kita bisa tembus semuanya melalui teknologi itu. Bisa dong. Bisa tembus. Bahkan ada dalam bahasa tasawuf itu bahwa Tuhan itu jauh tak berantara, dekat tak bersentuhan. Padahal itu adalah tingkatan-tingkatan dimensi. Jangankan hanya ruang dan waktu, beda dimensi, beberapa lapis-lapis dimensi saja bisa tembus. Itulah teknologi. Itu maksudnya. Kan Pak Wawa ini kalau ini belum Pak Aden ya itu Pak Wawa ya. saya pengen tadi suara Pak Aden lah. udah semuanya. Silakan Pak Wawa. Pak Aden. Pak Wawa. Pak Aden dulu apa Pak Wawa? Aden. Ya. Pak Wawa. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi pendengar kasih Ditutup dulu baru ibu-ibu. Gak apa-apa Ibu, silakan. Atau Bikin season 2 gitu. Season 2. Ya. Ibu supaya panjang ya. Nanti silakan disimpulkan. alhamdulillah ini narasumber atau pengalaman-pengalaman masing-masing yang bisa dibilang hakul yakin karena sudah merasakan sendiri pengalaman empiris. Jadi kesimpulannya kita menuju Tuhan yang laisa kamisli sayun, yang di maha akhirat atau maha kodim kita bisa jumpai di alam dunia ini dengan mencari atau menemukan channelnya, alamat channelnya. Jadi Tuhan di dunia ini bukan berarti ada dua, Tuhan di langit dan Tuhan di dunia. Tapi Tuhan yang di dunia ini adalah alamat, karena yang namanya di alam dunia, alam baharu yang bernama itu pasti ada alamatnya. Nah, alamat Tuhan yang di langit ini adalah channelnya, channel Tuhan yang ada di Walia Mursida atau Ulil Amri Minkum. Ya, udah jelas ya. Jadi kalau menuju Tuhan yang di langit, carilah Ulil Amri Minkum atau ulama pewaris yang ada di zaman kita masing-masing, yang tersambung dengan syaratnya yang tersambung secara wasilah langsung kepada Allah Ta'ala. Cukup jelas, cukup gamblang pertemuan kali ini. Nanti kita bikin season 2 biar terlalu panjang. Ilah yang tak maksudi waridoka matlubi. Barangkali ada yang mau sekolah di sini gimana? Oh iya. Nah, untuk yang tertarik untuk mencari atau menuju Tuhan yang laisa kamisli sayun, boleh merapat di Thariqah Naqsabandiyah Hulidiyah Nusantara. Nanti bisa hubungi admin di tiap lokasi di seluruh Indonesia. Dan alamat yang terdekat nanti ada nomor handphone di admin di channel ini. Ilai anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kabu Wiwi.